Di masa COVID-19. Diskusi kami sebelumnya tentang perjuangan yang dihadapi oleh para teoris untuk menangkap kedalaman dan dinamika krisis COVID-19 saat ini secara alami mengarah pada pendekatan metodologis yang bermasalah yang cenderung memasukkan keragaman wacana seputar pandemi. Penelitian dalam psikologi kerja masih didominasi oleh paradigma penelitian positivistik dengan fokus pada penelitian kuantitatif yang mencari hubungan antara variabel yang diukur dengan menggunakan instrumen survei. Dalam kritik terhadap dominasi paradigma penelitian positivistik, kita beralih ke orientasi metodologis induktif dan abduktif untuk mengeksplorasi pengalaman dan dinamika krisis saat ini secara inklusif yang terfokus pada multiplisitas daripada dominasi wacana tertentu, seperti positivisme, baik diamati secara teoritis maupun empiris. Suara yang tidak terdengar di masa COVID-19. Sejak awal pandemi COVID-19, psikologi kerja telah beralih ke badan penelitian yang berkembang tentang kerja jarak jauh, kerja di rumah, dan keseimbangan kehidupan kerja. Pemerintah di seluruh dunia memanggil pekerja dan organisasi untuk bekerja dari rumah. Namun ini sering dilakukan tanpa memperhitungkan ketidakmungkinan bagi banyak orang di seluruh dunia untuk benar-benar melakukan ini. Pengecualian tersebut juga masih hadir dalam perdebatan psikologi kerja ketika berfokus pada pekerjaan dari rumah. Suara yang dimiliki dan tidak dimiliki. Suara-suara yang tidak terdengar dalam psikologi kerja tersebar luas. Kritik tersebut sering disuarakan terhadap sifat psikologi yang aneh. Tetapi bahkan di negara-negara kaya, bekerja dari rumah tetap menjadi kemewahan yang hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki pekerjaan kantor dan koneksi internet yang solid di rumah. Ini tidak termasuk banyak pekerja lepas, pekerja mandiri, dan lainnya. Suara mereka sebagian besar tetap tidak terdengar dalam psikologi kerja. Demikian pula orang-orang di seluruh dunia yang telah secara dramatis dipengaruhi oleh krisis saat ini tetap tidak terlihat di lapangan kita. Di antara suara-suara yang tidak terdengar, tidak hanya perempuan, pekerja yang lebih tua, tetapi juga pekerja yang lebih muda, orang-orang daerah campuran, penyandang cacat, dan kelompok minoritas lainnya. Suara perempuan dan minoritas. Virus corona, seperti kebanyakan bencana, telah menggali kerentanan dan ketidaksetaraan masyarakat terkait akses ke sumber daya, kemampuan, dan peluang. Dan selanjutnya secara sistem merugikan kelompok-kelompok tertentu, terutama perempuan dan minoritas. Misalnya di dunia akademis sudah ada kesenjangan gender. Penyakit coronavirus 2019 mempengaruhi semua ilmuwan secara merata. Wanita di dunia akademis menerbitkan lebih sedikit dan dikutip lebih sedikit daripada rekan pria mereka, dan sejak coronavirus publikasi keseluruhan 16%, 23% wanita telah menurun dengan penurunan sebagai penulis pertama 16% dan sebagai penulis terakhir di bidang medis. Selanjutnya, ilmuwan wanita dengan tanggungan muda adalah yang paling terpengaruh secara tidak proporsional. Ini juga menyerukan secara eksplisit untuk pendekatan titik temu terhadap suara-suara yang tidak terdengar di bidang kita. Denotasi kerentanan. Ini mengarah pada pertanyaan tentang kerentanan yang merupakan istilah sentral dalam krisis saat ini. Tampaknya bahkan denotasi seorang yang rentan tidak ditentukan oleh diri sendiri secara eksklusif, tetapi dapat ditentukan dari atas bawah. Ketika pemerintah atau pengusaha mempengaruhi apakah seorang cukup fit untuk bekerja atau tidak karena kurangnya dukungan pemerintah, dan apakah seorang perlu hadir di tempat kerja selama pandemi, mereka juga akan menentukan kerentanan. Kami telah menyaksikan banyak majikan yang merhati dan peduli terhadap karyawan mereka. Namun ketika krisis berlanjut, karyawan mungkin berada di bawah tekanan untuk hadir di tempat kerja. Bahkan ketika mereka menganggap diri mereka rentan terhadap virus atau lebih umum,
karena kesehatan atau kesejahteraan yang buruk. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang dapat menentukan siapa yang rentan dan apakah individu memiliki hak yang cukup untuk menjaga diri mereka sendiri dan untuk melindungi diri mereka sendiri jika diperlukan atau untuk terlibat dalam mengekspos diri mereka pada risiko untuk bertahan hidup dan menghasilkan uang atau untuk melindungi orang lain. Psikologi kerja perlu waspada terhadap masalah seperti itu. Mengajar di masa COVID-19. Akhirnya, semua poin yang dibuat sebelumnya berimplikasi pada teori dan metodologi dan juga mengajarkan psikologi kerja. Kami menyadari tekanan yang dialami anggota staf pengajar akademik karena pandemi. Beberapa sarjana kehilangan pekerjaan mereka, gaji mereka dipotong, jumlah siswa 2 kali lipat berkeras, dan kontrak kerja mereka dibuat lebih fleksibel dan genting. Kini kita atau mereka harus membantu mempersiapkan generasi depan dengan akademisi dan psikologi kerja untuk berpikir kritis tentang makna pekerjaan yang terganggu oleh pandemi COVID-19. Siswa di seluruh dunia telah menderita akibat krisis COVID-19. Banyak siswa berada dalam fase formatif kehidupan mereka, mengembangkan diri mereka secara intelektual, emosional, dan sosial. Krisis saat ini telah mengurangi kesempatan seperti itu bagi banyak siswa di seluruh dunia. Sebagai psikologi kerja, kami juga dapat terhubung dengan siswa kami dan menjadikan studi mereka sebagai pengalaman bermakna yang akan mereka jalani selama sisa hidup mereka. Misalnya, berdiskusi langsung dengan siswa bagaimana mereka terpengaruh dan bagaimana ini telah mengubah perspektif mereka tentang pekerjaan mungkin merupakan upaya penting. Masa depan kerja dan respon psikologi organisasi terhadap krisis COVID-19. Artikel ini telah ditulis oleh penulis yang berafiliasi dengan gerakan FOWOP untuk masa depan yang lebih berkelanjutan untuk bidang tersebut. Karya ini telah berkembang dari serangkaian diskusi kolektif oleh grup ini yang berlangsung sejak awal pandemi, di mana kami telah merefleksikan bagaimana pandemi telah mempengaruhi kami sebagai individu, peneliti, dan praktisi psikologi kerja, dan anggota komunitas yang berada di seluruh dunia. Gerakan FOWOP, akademisi di bidang psikologi kerja, dan seterusnya, terbentuk dari frustasi dengan praktik kontemporer dan kurangnya relevansi dan pemikiran kritis di lapangan. Ini bertujuan untuk menciptakan kondisi kerja yang lebih baik di dunia akademis, mempromosikan penelitian yang lebih relevan dan kritis, serta mengatasi ketidaksejahteraan di tempat kerja dan di dunia akademis. Ini menerbitkan manifesto pada tahun 2019 di European Journal of Work and Organizational Psychology yang menjelaskan 10 tanggung jawab akademisi di lapangan. Yang pertama dan mungkin tanggung jawab yang paling mendasar menyangkut kewajiban terhadap individu di tempat kerja. Saat ini praktik dominan dalam psikologi kerja masih tetap tertanam pada logika instrumental yang lebih mengutamakan profitabilitas dan kelangsungan hidup organisasi daripada kesejahteraan dan martabat individu. Pandangan FOWOP adalah bahwa kesejahteraan dan martabat individu tidak dapat dijadikan alat bagi hasil dan keuntungan organisasi. Dalam krisis saat ini, masalah ini tetap menjadi masalah mendasar dalam praktik kita sebagai psikologi kerja. Saat ini, masyarakat global mendebatkan hubungan antara kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan hidup ekonomi, memposisikan eksklusivitas timbal balik untuk melindungi kesejahteraan individu rentan versus melindungi ekonomi. Namun, sangat penting untuk memahami kesulitan kontemporer sebagai aspek dari kapitalisme global itu sendiri. Penyebaran virus yang cepat ke seluruh dunia dimungkinkan karena sistem ekonomi yang mengglobal. Oleh karena itu, fokus sempit pada kebangkitan sistem ekonomi itu sendiri tanpa mendalilkan perlunya mengubah parameter ekonomi seperti rantai pasok global, profitabilitas, dan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama ekonomi tidak cukup. Oleh karena itu merupakan tanggung jawab kita untuk berkontribusi pada pemahaman dan pengetahuan praktis tentang model dan praktik ekonomi yang lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, pertanyaannya menjadi bagaimana seluruh sistem ekonomi di dalam
dari dalam, dari tingkat tempat kerja, di mana menyeimbangkan kebutuhan untuk perlindungan individu yang rentan, memastikan pendapatan yang cukup atau pendapatan dasar bagi warga negara, perlindungan lingkungan, dan pemulihan planet. Transformasi menuju ekonomi yang sepenuhnya sirkular semuanya penting. Untuk psikologi kerja, ini berfokus pada tanggung jawab yang kita miliki sebagai akademisi dan praktisi. Berdasarkan tanggung jawab ini, sebagaimana diuraikan dalam manifesto, kami menyarankan dalam artikel ini rute dialogis baik teoritis maupun metodologis menuju pemahaman yang lebih baik tentang tempat kerja dan konteks krisis COVID-19 dan menuju penanganan ketidaksejahteraan dan penderitaan yang ditimbulkan pada bekerja. Untuk melakukannya, kita sebagai psikologi kerja juga perlu bertindak lebih kolektif, karena masalah di tempat kerja, baik di dalam maupun di luar akademisi, terlalu struktural dan saling terkait untuk diselesaikan oleh individu atau melalui proyek penelitian individu. Dengan demikian, masalah dan solusi ini saling berhubungan dan bergantung pada tindakan kolektif. Inisiatif kolektif tersebut juga memberikan peluang untuk saling mendukung dan cara untuk terhubung satu sama lain sehingga kita dapat merumuskan tindakan bersama. Dengan cara ini, kami menyerukan penggantian relasional dalam psikologi kerja, di mana hubungan antara orang-orang menjadi sentral, dan cara kami mendekati penelitian kami, pekerjaan kami, dan bagaimana kami berkolaborasi dalam dunia akademis. Kolaborasi ahli-ahli kompetisi memberikan cara yang lebih sehat dan berkelanjutan ke depan untuk berkontribusi pada masyarakat dan tempat kerja yang lebih adil. Demikian presentasi saya tentang ringkasan jurnal COVID-19 and the Future of Work and Organizational Psychology. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.